Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tiara dari Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi Garut. Nah, untuk kali ini di sini saya ingin membuatkan tutorial mengenai bagaimana konfigurasi router dengan menggunakan teknik RIP atau routing dinamis. Nah, kurang lebih ini gambaran yang akan nanti saya buat adalah seperti ini. Nah, untuk selanjutnya langsung ke tutorialnya saja. Di sini ada file, kita klik new. Lalu yes. Nah, ini udah ada halaman kosong. Kita bisa langsung aja untuk routernya di sini memakai router PT. Kita tambahkan 5 buah router terlebih dahulu. Semuanya menggunakan router PT. Seperti ini, lalu tambahkan 5 buah switch juga. Switch yang pertama saja kita pakai di sini. Semuanya menggunakan switch yang sama. Lalu di sini untuk setiap jaringan lokalnya kita menggunakan end device, menggunakan 3 komputer. Lalu untuk menghubungkan dari komputer ke switch itu menggunakan, ada di sini connection, kita klik connection, lalu menggunakan kabel copper strike. Nah, untuk selanjutnya dari switch ke router juga sama menggunakan kabel copper strike. Nah, untuk pengkabelan antar router kita di sini menggunakan kabel serial. Ini untuk serial 2/0. Ini juga sama 2/0. Kurang lebih ini adalah seperti ini untuk pengkabelan. Nah, untuk selanjutnya kita di sini akan men-setting pemberian pengalamatan dinamis atau menggunakan DHCP. Di sini kita bisa langsung klik untuk sebelum itu di sini kita akan memberikan nama dulu untuk routernya ini biar tidak pusing. Nantinya ini adalah router A. Nah, udah, lalu kita klik ke router yang A. Lalu ke menu CLI atau Command Line Interface. Kita bisa end aja karena tidak ada pertanyaan. Langsung ke tampilan yang seperti ini, kita enable terlebih dahulu, kemudian konfigurasi terminal. Lalu kita berikan hostname, nama hostname-nya yaitu name A untuk tadi router A. Selanjutnya di enter, di sini kita langsung untuk inisiasi untuk pas Ethernet 0/0 dulu untuk jaringan lokal. Lalu enter. Tambahkan IP add yaitu 200.10.10.1.255 untuk subnet masknya 255 dan 0. Kalau udah kita enter, terus kita no SH untuk menghidupkan seperti ini. Lalu kita akan menginisiasi untuk serial 2/0 seperti ini, lalu enter. Tambahkan IP add. Di sini ada 10.1.1. Subnet masknya 255, 255, 255 sampai 252. Kalau udah di enter dan no SH lagi.
Lalu di sini kita akan pembuatan pengalamatan IP DHCP atau IP dinamis. Di sini tuliskan saja IP DHCP. IP DHCP full router underscore A seperti ini, lalu di enter. Lalu kita di sini tuliskan network. Networknya yaitu 210.10.0. Subnet masknya 255, 255, 255, dan 0 juga. Lalu di enter. Untuk default router kita tuliskan di sini yaitu 210.10.1 seperti ini, enter lalu exit. Nah, ini untuk pemberian alamatan secara DHCP atau secara dinamis. Kita bisa cek terlebih dahulu di host masing-masing ini IP dari statik ke DHCP. Seperti ini udah sukses. Lalu untuk router yang kedua kita akan setting sama ke command line interface. Mau saja karena tidak ada pertanyaan, lalu enter lagi sampai ada router seperti ini, lalu enable, konfigurasi terminal, terus penamaan hostname to B, lalu enter. Kita akan inisiasi untuk jaringan lokal terlebih dahulu seperti biasa pas etiket 0/0. Lalu kita tambahkan IPE 190.10.10.9, subnet masknya 255, 255, 255, 0. Kita enter, tambahkan OSH seperti ini. Lalu kita inisiasi untuk kabel serialnya, interface SE 2/0 seperti ini, lalu enter. Lalu tambahkan IPE yaitu 10.112, subnet masknya 255, 255, 255 sampai 252 seperti ini, lalu enter, tuliskan OSH. Nah, untuk ini adalah untuk menghubungkan dari router B ke router A dan juga router A ke router B, dan selanjutnya di sini untuk router B ke router C di sini ada settingan untuk interface serial 3/0. Kita enter. Lalu tambahkan IP yaitu IPE 20.111, subnet masknya 255, 255, 255 sampai 252. Seperti ini, lalu tuliskan OSH kembali. Nah, di sini langsung pemberian alamat IP DHCP full router. Ini untuk B. Lalu enter, di sini tambahkan network yaitu 190, 10, 10 dan 10 dan 0. Lalu untuk subnet masknya 255, 255, 255 dan 0. Nah, karena ini udah, kita enter aja. Terus kita di sini tambahkan default router yaitu 190, 10, 10 dan 9 seperti ini. Lalu exit. Nah, kita bisa cek ini udah pengalamatan secara DHCP atau belum. Kita lihat. Sorry untuk router B. Nah, udah sukses juga. Lalu kita ke pengaturan yang router C.
Sama ke menu CLI, tidak ada pertanyaan kita N, sampai ketemu lalu enable atau bisa tuliskan N doang, konfigurasi terminal, lalu tambahkan hostname yaitu C. Seperti biasa, inisiasi untuk pas Ethernet 0.0 nya yaitu menggunakan IPF 180, lalu 20, 20, dan 17 seperti ini. Subnet masknya 255, 255, 255, dan tambahkan OSH seperti ini. Lalu kita setting untuk antar routernya, yaitu menggunakan interface ST3.0, lalu enter, lalu di sini kita tambahkan IPF yaitu 20, 1, 1, 2, subnet masknya 255, 255, 255, dan 255. Udah, kita no SH. Lalu untuk yang selanjutnya, untuk menghubungkan dari C ke D, kita di sini menggunakan interface, ini ada interface SE3.0 dari 2.0 seperti ini, lalu enter, lalu IPF 30, 1, 1, habitusnya 255, 255, 255 sampai 252 seperti ini. Lalu enter, tambahkan OSH. Lalu kita akan pemberian alamat IP DHCP, yaitu IP DHCP full router _c seperti ini. Lalu kita network itu menggunakan 180, 20, 20, dan 0, terus 255, 255, 255, dan 0 juga. Lalu untuk default routernya gunakan 180, 20, 20, dan 17 seperti ini. Lalu kita exit. Nah, kita bisa cek untuk yang C ini apakah sudah benar. Ini juga udah successful. Nah, kita akan setting untuk yang D, sama ke menu CLI itu no. Jika tidak ada pertanyaan, kita enable, lalu konfigurasi terminal, tambahkan hostname yaitu D. Lalu di sini inisiasi untuk pas Ethernet 0.0-nya untuk jaringan lokal itu menggunakan IPF 170, 10, 10, 25. Untuk subnet masknya 255, 255, 255, 255, 0 saja. Lalu di enter, tambahkan OSH. Di sini kita setting juga untuk jaringan antar router, yaitu inisiasi untuk serial 2.0, lalu enter, tambahkan IPF itu 30, 1, 1, 2, karena tadi untuk host 2 nya ini udah dipakai. Lalu tambahkan subnet mask 255, 255, 255, 255 seperti ini. Lalu kita enter, tambahkan OSH. Selanjutnya tambahkan lagi untuk inisiasi dari serial 3.0, yaitu kita enter di sini menggunakan 4, tambahkan IPF, lalu 40 seperti ini. Subnet masknya 255, 255, 255, dan 2. Lalu kita enter dan SH. No SH seperti ini. Ini udah.
kita tambahkan untuk default routernya, yaitu IP DHCP full router D. Lalu tambahkan networknya yaitu 170 10 10 0, subnet hostnya 255 255 255 seperti ini. Lalu untuk default router tambahkan 170 10 10 dan 25 seperti ini, lalu kita exit. Kita bisa cek apakah sudah menerima IP secara dinamis. Lalu kita ke router yang terakhir, yaitu ke router E. Kita klik terus ke menu CLI. Di sini karena tidak pertanyaan, lalu enable konfigurasi terminal. Tambahkan hostname yaitu E di sini. Lalu enter. Inisiasi untuk pas Ethernet 0/0 untuk jaringan lokal. Kita tambahkan IP add yaitu 160 20 20.33 dan untuk subnet hostnya 255 255 255 dan 0 seperti ini. Lalu tambahkan OSH. Lalu di sini untuk inisiasi dari router ke router, di sini kita inisiasi untuk kabel serial 3.0. Lalu tambahkan IP add yaitu 40 12 dan ini 255 untuk subnet hostnya 255 sampai 25252 seperti ini. Lalu OSH, kita di sini tambahkan IP DHCP yaitu IP dinamis DHCP full router. Ini IP DHCP full router. Oke, seperti ini. Lalu di sini tambahkan network untuk penghubungnya yaitu 160 20 20 0 255 255 255 dan 0 seperti ini. Terus untuk default router gunakan 160 20 20 dan 33 seperti ini. Lalu kita exit. Nah, kita bisa mengecek apakah ini sudah IP-nya secara DHCP. Ternyata ini sudah successful. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan routing. Untuk routing dinamis di sini enter saja, lalu enable konfigurasi terminal terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa menuliskan router RIP, lalu enter. Tambahkan network yaitu 210 10 0 seperti ini. Tambahkan network lagi untuk penghubungan antara router A dan router B. Kita tambahkan 10 3. Udah seperti ini, kita tutup terlebih dahulu. Lalu pindah ke router yang B. Lalu enable konfigurasi terminal seperti ini. Terus router RIP, kita di sini tambahkan router RIP terlebih dahulu. Terus untuk networknya, pertama adalah network untuk jaringan lokal yaitu 190 10 10 0. Lalu di sini kita tambahkan network untuk tadi agar menerima alamat dari
menerima pesan atau bisa mengirim data dari router A ke router B ini menggunakan network yang tadi. Terus 10.113 seperti ini. Lalu ada tipe ini network 10.113 seperti ini. Lalu tambahkan agar dari B bisa ke C, yaitu tambahkan network lagi yaitu 20.113 seperti ini. Kalau udah, kita beralih ke router C. Enable konfigurasi terminal seperti biasa, tambahkan router RIP di sini. Lalu networknya yaitu menggunakan untuk lokalnya yaitu 20, 180, 20 dan 0. Lalu Facebook agar C bisa terhubung ke B di sini menggunakan 20. Lalu network agar C bisa terhubung ke D di sini menggunakan 30.113 seperti ini. Udah, kita beralih ke router yang D. Enter sampai seperti ini, ada D, langsung enable dan konfigurasi terminal seperti biasa. Lalu kita tambahkan router RIP, lalu enter, tuliskan network yaitu 170, 10 dan 0. Lalu tambahkan network lagi yaitu 30.113 ini agar router D ini bisa terhubung ke router C. Lalu tambahkan lagi network untuk menghubungkan dari router D ke router E, yaitu menggunakan network 40.113 seperti ini. Lalu ini sudah, kita ke router yang terakhir. Ini udah seperti ini, kita langsung tuliskan saja router RIP karena ini udah masuk dalam konfigurasi. Kita langsung tambahkan network 160, 20, 0. Lalu tambahkan network lagi itu 40.113 seperti ini. Lalu enter, dan kita bisa testing jaringan di sini. Yang pertama, kita akan mengirimkan pesan antar router terlebih dahulu. Ini udah sukses dari router. Selanjutnya dari B ke C ini juga udah sukses. Lalu untuk dari C ke D ini udah sukses. Dari D ke E juga ini udah sukses seperti ini. Lalu kita akan tokan di sini dari personal ke router, dari komputer ke router ini juga udah sukses. Untuk router yang selanjutnya juga ini udah sukses. Selanjutnya ini udah sukses juga. Ini udah sukses juga seperti ini. Lalu ini untuk yang terakhir juga ini udah sukses semua, udah successful. Lalu kita akan coba mengirim pesan kan melalui klien ini dari antar router. Apakah sukses juga. Lalu untuk B ke C apakah ini sukses juga. Dan untuk C ke D apakah sukses, sudah sukses. Dan untuk D ke E apakah sudah sukses. Nah, ini udah sukses semua. Kita bisa lihat di sini ada successful semua, maka ini settingannya sudah benar. Nah, mungkin sekian tutorial
dari saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.